selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 PKB 2025 yang beranggotakan Desyaninda Fatmasari dengan 3 digit terakhir 001, Nabila Hasna Hakimah Khosin dengan NIM 004, dan Pisesa Indah Ariska dengan NIM 010. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih hubungan antara kepolaran molekul dengan adanya momen dipol. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian momen dipol, faktor-faktor yang mempengaruhi kepolaran molekul, bagaimana cara untuk menentukan molekul yang polar dan juga non-polar, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi kepolaran molekul penting dipelajari karena konsep ini membantu menjelaskan berbagai sifat zat seperti kelarutan, interaksi antar molekul, hingga perilaku suatu zat dalam proses kimia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas kepolaran molekul, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep dari momen dipol. Momen dipol merupakan ukuran yang menunjukkan adanya pemisahan muatan dalam suatu molekul akibat perbedaan kemampuan atom dalam menarik elektron atau yang disebut dengan keelektronegatifan. Ketika dua atom memiliki nilai keelektronegatifan yang berbeda, pasangan elektron tidak terbagi secara merata dan akan lebih tertarik ke atom yang memiliki keelektronegatifan lebih tinggi. Akibatnya akan terbentuk kutub positif dan juga kutub negatif. Sebagai contoh dapat kita lihat pada molekul HCl, atom klorin memiliki kemampuan menarik elektron lebih besar dibandingkan atom hidrogen, sehingga distribusi elektron menjadi tidak merata. Elektron cenderung lebih dekat ke atom klorin dan menyebabkan molekul memiliki momen dipol, sehingga molekul HCl memiliki sifat polar. Sebaliknya, pada molekul Cl2, kedua atom memiliki nilai keelektronegatifan yang sama, sehingga pasangan elektron terbagi secara merata. Tidak terjadi pemisahan muatan sehingga molekul bersifat nonpolar. Namun, kalian tahu nggak nih teman-teman, kepolaran molekul tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan saja loh. Bentuk molekul juga menjadi faktor yang penting untuk menentukan sifat dari suatu molekul. Yuk kita simak selanjutnya. Bentuk molekul dipengaruhi oleh susunan pasangan elektron di sekitar atom pusat, termasuk adanya pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas memiliki gaya tolak yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan, sehingga dapat mengubah bentuk molekul menjadi tidak simetris atau yang biasa kita sebut dengan asimetris. Contohnya pada molekul H2O atau air, pada atom oksigen terdapat pasangan elektron bebas yang menyebabkan bentuk molekul menjadi bengkok atau bentuk V. Dikarenakan bentuknya yang tidak simetris, momen dipol pada molekul tidak saling meniadakan sehingga H2O bersifat polar. Hal ini berbeda dengan CO2. Molekul ini memiliki bentuk linier dan simetris, walaupun ikatan antara karbon dan oksigen bersifat polar, arah momen dipol pada kedua sisi berlawanan sehingga saling meniadakan. Akibatnya, resultan momen dipol bernilai 0 dan CO2 bersifat non-polar. Selain H2O dan CO2, terdapat contoh lain yang dapat membantu memahami kepolaran molekul yaitu NH3 dan CH4. Molekul NH3 atau amonia memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen sehingga bentuk molekulnya menjadi trigonal piramida. Bentuk yang tidak simetris ini menyebabkan distribusi muatan tidak merata sehingga NH3 termasuk molekul polar. Sementara itu, molekul CH4 atau metana memiliki bentuk tetrahedral yang simetris. Walaupun terdapat perbedaan keelektronegatifan antara karbon dan hidrogen, susunan molekul yang simetris menyebabkan arah momen dipol saling meniadakan sehingga CH4 bersifat nonpolar. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah suatu molekul itu bersifat polar atau non-polar, kita tidak cukup hanya melihat jenis ikatannya saja, tetapi juga harus memperhatikan dari bentuk molekulnya. Selanjutnya, konsep kepolaran molekul juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalnya, ketika kita dapat melarutkan garam pada air karena keduanya memiliki sifat yang sesuai untuk saling berinteraksi. Sebaliknya,
minyak tidak dapat bercampur dengan air karena minyak bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar. Perbedaan kepolaran tersebut menyebabkan keduanya sulit bercampur. Prinsip ini dikenal dengan istilah like dissolves like, yaitu zat dengan sifat yang sama cenderung lebih mudah saling melarutkan.